Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Primawanti, NIM 18071 dari kelas D34B. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai produk-produk nutraceutikal. Ini merupakan salah satu dari tugas fitokimia. Nutraceutikal berasal dari nutrition yang berarti gizi dan pharmaceutical yang berarti farmasi. Nutraceutikal adalah produk makanan atau makanan yang memberikan manfaat kesehatan dan medis termasuk pencegahan penyakit. Produk nutraceutikal berupa suplemen makanan dan diet khusus untuk makanan rekayasa genetika, produk herbal, dan makanan olahan seperti sereal, sup, dan minuman. Merupakan sediaan farmaseutik seperti pil, serbu atau bubuk, kapsul, vial, dan lain sebagainya yang mengandung komponen bioaktif makanan dan bermanfaat bagi kesehatan, bukan pengobatan seperti sediaan farmaseutik pada umumnya. Penggolongan nutraceutika. Yang pertama, ada makanan utuh atau disebut juga dengan whole food. Di antaranya adalah madu, rumput laut, kacang kedelai, biji rami, teh hijau, dan bawang putih. Yang kedua, ada namanya produk makanan atau biasa disebut dengan food product, yaitu minyak ikan. Yang ketiga ada kandungan dalam makanan atau biasa disebut dengan food constituent. Di antaranya vitamin, mineral, asam lemak esensial EPA dan DHA, dan kandungan fitokimia dalam makanan yang spesifik, disebut juga dengan likopen. Kemudian, contoh aplikasi nutraceutika dalam pengobatan. Yang pertama, beta-karoten atau likopen karoten terdapat pada wortel, tomat, dan produk-produk olahan tomat, berfungsi menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel dan sebagai antioksidan dapat memelihara kesehatan prostat. Kemudian ada asam kafeik, asam ferulik. Ini terdapat pada apel, persik, jeruk, dan beberapa sayuran, berfungsi sebagai antioksidan dan memelihara kesehatan mata dan jantung. Kemudian ada flavanol atau flavonoid. Ini terdapat pada bawang merah, apel, teh, dan brokoli, berfungsi sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas. Manfaat nutraceutikal dalam kefarmasian ada 6, yaitu 1. Terapi obat dapat mendeplesi nutrisi dalam tubuh, atau nutraceutika diperlukan untuk koreksi deplesi. 2. Penyakit dapat mendeplesi nutrisi dalam tubuh, memerlukan nutraceutika untuk mencukupi kebutuhan tubuh. 3. Lingkungan dapat mendeplesi nutrisi tubuh, asupan nutraceutika cukup diperlukan. Penuaan atau aging dapat mengurangi nutrisi tubuh, nutraceutika diperlukan untuk meningkatkan level dalam tubuh. Selanjutnya, obat mempunyai efek yang tidak diinginkan. Agar efek ini berkurang, maka dosis obat perlu dikurangi. Nutraceutika dapat meningkatkan efek obat sehingga dosis obat dapat dikurangi dengan pemakaian bersama nutraceutika. Kemudian, yang keenam, resiko terkena penyakit meningkat dengan berkurangnya nutrisi dalam tubuh. Nutraceutika diperlukan untuk mencegah atau menghambat kondisi yang tidak diinginkan atau datangnya penyakit. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas dari nutraceutikal, yaitu sifat fisika kimia, stabil, dan kelarutan. Kelarutan dan ukuran molekul menentukan kecepatan absorpsi. Kemudian, faktor penderita, waktu transit dalam saluran cerna, motilitas saluran cerna, dan gangguan-gangguannya dapat mempengaruhi jumlah zat yang diserap. Kemudian ada interaksi dalam absorpsi di saluran cerna, yaitu interaksi dengan makanan lain. Seperti Fe pada sereal lebih tinggi penyerapannya bila dikonsumsi dengan sumber makanan yang mengandung vitamin C. Hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya zat aktif atau nutraceutikal selama proses absorpsi, yaitu tidak dibebaskannya dari sediaan seperti suplemen herbal, minuman, nutraceutikal.
Kemudian penguraian dalam usus, yaitu bakteri. Kemudian ada FPE, First Pass Effect, di hati. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam video yang saya buat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.